Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan laki-laki dan perempuan ini untuk menikah. Laki-laki dan perempuan menikah, dan ini adalah termasuk sunnatullah yang telah Allah tetapkan di dalam kekuasaannya. Laki-laki menikah dengan perempuan, tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan laki-laki dan perempuan menikah, namun ternyata ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk menikah. Kita sudah menjelaskan tentang masalah bahwasanya seorang tidak boleh menikah dengan mahramnya gitu ya. Namun ternyata ada kondisi lain jamaah sekalian di mana laki-laki tidak boleh menikah juga. Dan ternyata ada juga hal-hal atau pernikahan-pernikahan yang memang dilarang di dalam agama Islam. Pembahasan singkat ini kita akan bahas tentang masalah al-ankihatul fasidatus syar'an, yaitu pernikahan-pernikahan yang memang diharamkan secara syar'i dan hukumnya batal, pernikahannya tidak sah. Jadi pernikahan-pernikahan yang dilarang itu ada dua jemaah sekalian. Ada pernikahan-pernikahan yang dilarang menurut kesepakatan ulama, ada juga pernikahan-pernikahan yang dilarang ya, walaupun di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sekarang kita akan jelaskan yang disepakati dulu. Yang pertama adalah nikahus syighar jamaah sekalian. Pernikahan pertama yang dilarang adalah nikahus syighar. Ya, nikah syighar. Nikah syighar gitu ya. Apa itu nikah syighar? Kita akan tahu itu dari definisi para ulama, yaitu ayyuzawija ibnatahu au ukhtahu au mauliyatahu ala syarti an yuzawijahu ibnatahu au ukhtahu au mauliyatahu sawaun kana bainahuma sadaqun am lam yakun atau lam yakun alal asah. Mananya adalah seseorang menikahkan putrinya kepada si A misalnya. Seorang misalnya B gitu ya, menikahkan putrinya kepada si A, atau menikahkan saudarinya kepada si A, atau menikahkan perempuan yang diwalikannya kepada si A misalnya. Dengan persyaratan, jadi si B ini mengajukan persyaratan dengan syarat bahwasannya si A juga harus menikahkan putrinya kepada si B, atau menikahkan saudarinya kepada si B gitu ya. Saya akan menikahkan putri saya kepada kamu, namun syaratnya kamu juga harus menikahkan putrimu kepada saya. Jadi seperti itu. Walaupun, jadi jamaah sekalian, walaupun saling mau gitu ya. Oke, setuju, akhirnya terjadilah pernikahan tersebut. Baik pernikahan tersebut ada mas kawin atau tidak ada mas kawin. Walaupun aslinya dari definisi nikah syighar adalah pernikahan itu tidak ada mas kawin. Ya, seperti itu ya. Namun walaupun ada mas kawin, namun itu dijadikan sebagai syarat, maka masuk dalam nikah syighar jamaah sekalian. Karena itu tadi ada persyaratan yang menyebabkan perempuan itu tidak bisa menjalankan haknya atau tidak bisa memiliki haknya. Ya, apa haknya perempuan? Yaitu menikahi laki-laki yang dia suka, laki-laki yang dia cintai gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Dan para ulama telah sepakat akan keharaman nikah syighar yang seperti itu. Nikah yang seperti nikah silang gitu ya, dengan disyaratkan gitu ya. Namun mereka, dan menurut jumhur ulama ya, pernikahan tersebut tidak hanya sekedar haram, namun juga membuat akadnya batal. Jadi membuat akadnya batal, pernikahan syighar itu. Yang pertama adalah dalil ya tentang kesepakatan ulama akan haramnya nikah syighar adalah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
Dari sahabat Nabi Jabir berkata radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis syighar. Nabi melarang nikah syighar. Karena memang syighar itu adalah perilaku jahiliyah jemaah sekalian. Orang jahiliyah begitu. Kalau antara si A dan si B, teman akrab gitu ya. Si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan. Si A senang anak perempuannya si B senang anak perempuannya A, itu bisa tukeran itu tanpa mas kawin. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah kemaluannya masing-masing itu. Ya, karena kamu kan bisa menikahi anak saya, sudah nggak perlu. Ya, anak saya dinikahi tanpa mas kawin. Jadi anak saat itu jamaah sekalian menjadi korban, ya, syahwatnya orang tuanya, syahwat ayahnya. Dia sudah tidak dapat mas kawin. Kemudian yang berikutnya adalah dia tidak bisa menikahi laki-laki yang dia suka. Kasihan sekali jamaah sekalian, perempuan di zaman jahiliyah terhina, ya, tertindas gitu ya, haknya tidak bisa terpenuhi sama sekali. Kemudian datanglah Islam yang memuliakan kaum wanita, maka saat itu wanita dibebaskan menikah dengan perempuan dengan laki-laki yang dia suka. Kemudian dia diharuskan mendapatkan mas kawin. Sehingga nanti kita akan jelaskan ya mas kawin, kalau ada pernikahan yang disepakati, udah kita nggak usah ada mas kawin, yang penting ini saya ridho nggak usah ada mas kawin, maka pernikahan nggak sah ya mas kawin. Tetap harus ada mas kawin, walaupun itu mas kawin yang murah, atau kita katakan murahan, nggak apa-apa. Yang itu tuh bernilai. Jadi bisa dijadikan objek jual beli. Apa contohnya? Pulpen gitu ya. Pulpen gitu ya mas kalian. Itu bisa jadi mas kawin. Atau air aqua yang harganya 1.000. Yang penting ada. Jadi tidak boleh ditiadakan gitu. Nah seperti itu ya mas kalian. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW juga telah melarangnya gitu ya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Nah Rasulullah 'anis syighar. Qal wa syigharu an yaqula ar-rajulu lir-rajul zawwijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati. Nikahkan saya dengan putrimu, saya akan nikahkan kamu dengan putri saya. Begitu ya mas kalian. Au zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Atau nikahkan saya dengan saudarimu dan saya akan menikahkan kamu dengan saudari saya. Jadi ini adalah suatu persyaratan gitu. Ya, kalau disyaratkan seperti itu, jadilah nikah syighar ya mas sekalian. Nah, ini adalah termasuk yang dilarang. Ya seperti itu, tidak boleh. Karena memang laki-laki ya itu bisa menjadi wali bagi anaknya, bagi putrinya, atau bagi perempuan yang lain gitu tadi. Dan persyaratan yang demikian itu ya mas sekalian adalah persyaratan yang batil. Ya. Nah, kalau persyaratan batil itu adalah persyaratan yang tidak boleh kita tetapi. Karena persyaratan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istarata syartan laisa fi kitabillahi fahuwa batil." Siapa saja yang membuat satu syarat yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, maksudnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka syarat tersebut adalah batil. Wa in istarata mi'ata syartin, syartullahi ahaqqu wa awthaq. Walaupun dia membuat 100 syarat, dia membuat 100 syarat ya mas kalian, tetap itu batil semua. Ya. Walaupun itu adalah suatu bentuk apa? Seperti harus ditetapi syarat. Tapi kalau syarat itu bertentangan dengan Al-Qur'an, batil. Syarat Allah lah yang lebih berhak dan lebih kuat, harus ditetapi ya mas kalian. Itu syarat itu adalah termasuk dalil. Dalil yang lain ya mas kalian, tukar menukar atau persyaratan tukar menukar gitu ya, udah kayak barang saja gitu ya. Ini tentu saja adalah menghendaki kerusakan atau bermaksud atau berakibat berakibat tidak sahnya pernikahan ini. Alasan pertama adalah di dalamnya terdapat kerusakan yang sangat besar. Sebab ini memaksa perempuan untuk menikahi laki-laki yang dia tidak sukai karena untuk mementingkan ya atau mengutamakan kepentingan dari wali dan tidak memperhatikan kepentingan dari wanita. Kemudian yang kedua, ini adalah ada unsur kezaliman bagi kaum wanita ketika itu. Dan yang ketiga jamaah sekalian, ya, ini akan menyebabkan perempuan atau kaum wanita terhalang dari mas kawin yang memang berhak bagi dia. Wanita-wanita yang lain yang seperti dia di sekitar dia itu kalau nikah itu dapat mas kawin, tapi karena dia seperti itu jadi korban syahwatnya ayahnya, dia tidak dapat mas kawin.
Ya, seperti itu ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kerusakan ya dari nikah tersebut. Begitu juga jamaah sekalian, ternyata pernikahan tersebut itu juga bisa menimbulkan niza. Niza itu adalah perselisihan, pertikaian setelah menikah. Ya, pertikaian setelah menikah. Karena apa? Ini bisa jadi kalau misalnya antara laki-laki ini misalnya sudah menikah gitu ya. Misalnya si A sudah menikah dengan anaknya si B. Suatu ketika si A itu bertengkar dengan istrinya. Maka saat itu ayahnya akan tersinggung, anaknya dimarahin gitu ya. Nah, karena ayahnya tersinggung, maka dia akan memarahi anaknya si yang lain itu, anak istrinya juga yang merupakan anaknya si B. Jadi begitu keadaannya. Hancur itu. Dan ini sekali lagi kata Syekh Abdul Aziz bin Baz gitu ya, merupakan hukuman yang Allah segerakan bagi orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Udah banyak kerusakan, ketidakbaikan, tidak berkahan dari pernikahan yang memang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, itu adalah yang pertama, yaitu pernikahan syighar. Namun jamaah ini kalau dipersyaratkan. Namun kalau tidak dipersyaratkan, nggak ada syarat sama sekali jamaah sekalian. Dan memenuhi haknya. Contohnya gini. A dengan B berteman. Kemudian A punya anak perempuan, B punya anak perempuan. Kemudian saat itu si A melamar anaknya si B. Dan diterima dan akhirnya menikah. Menikah sesuai dengan syariat Islam. Contoh gitu ya, A menikah dengan anaknya si B menerima dan saat itu menikah dengan memberikan mas kawin. Nah, setelah beberapa lama si B juga ternyata tertarik dengan anaknya si A. Apa tuh urusan kayak gitu? Berarti apa istilahnya, kakek ibaratnya ya, kakek mertua, bener gak? Kakek mertua gitu ya, menikahi cucu menantu cucu gitu ya. Cucu menantu apa gitu. Nah, dalam Islam itu boleh sebenarnya mas, itu tidak dilarang. Nah, kalau saat itu suatu ketika si B yang merupakan menantunya si A itu menikahi anaknya si A. Anakmu cantik juga nih. Boleh nggak saya menikah sama anakmu? Kayaknya anakmu juga seneng sama saya, misalnya demikian. Dan akhirnya dilamar, menikah, sah jamaah sekalian. Yang penting si A-nya, si anak perempuan ini mau, yang tadi juga perempuan mau, dan dia mendapatkan mas kawin yang sama seperti perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Jadi bukan gara-gara pernah dinikahkan dengan ini dan itu, akhirnya dia mas kawinnya rendah. Ini tidak boleh. Umumnya mas kawinnya perempuan di situ misalnya 10 juta misalnya. Dia mendapatkan mas kawin 500.000 karena kamu dulu pernah saya nikahkan dengan anak saya, ya mas kawin saya dengan anak kamu 500.000 aja. Ya nggak begitu. Ya kalau normal-normal saja tidak mengapa ya mas kawin. Dan perempuan itu juga mau, kalau memang mau ya, dan dia mendapatkan mas kawin yang sama, senilai gitu ya, atau paling tidak yang setara gitu ya, maka saat itu tidak mengapa, hukumnya sah. Dan dalam hal ini setelah itu ya tentu saja dijaga hubungan kekerabatannya, tidak bertengkar dan sebagainya, tujuannya agar tidak terjadi yang namanya perselisihan. Wallahu a'lam bishawab. Pernikahan yang kedua, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, pernikahan yang dilarang oleh syariat kita adalah nikahul muhallil, yaitu pernikahan muhallil. Apa makna muhallil? Yaitu orang yang menghalalkan. Apa sih maknanya jamaah sekalian? Nikah muhallil itu adalah maknanya seseorang menikahi perempuan yang sudah ditalak 3. Jadi seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Jadi sini intinya ada 3 pihak ya. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Ya. Kemudian suami yang kedua ini mentalak lagi agar bisa halal bagi suami yang pertama. Nah, jemaah sekalian, sebelumnya kita jelaskan
apabila sudah terjadi talak sebanyak 3 kali, ya, cerai, talak gitu ya, talak atau cerai, rujuk, cerai, rujuk gitu ya, sampai 3 kali, maka kita katakan istrinya sudah tidak bisa kembali lagi, tidak bisa rujuk lagi kepada suaminya. Selamanya nggak bisa rujuk jamaah sekalian. Nah, kalau cerai pertama masih bisa rujuk kembali. Terus cerai lagi, yang kedua masih bisa rujuk. Rujuk itu kembali membangun rumah tangga lagi. Tapi kalau sudah 3 kali cerai, cerai yang ketiga ini sudah tidak bisa rujuk lagi. Sampai istrinya ini, jadi udah orang lain itu. Ya, dia sebenarnya bisa aja mas kalian menikah lagi dengan mantannya ini. Apabila istrinya itu menikah lagi dengan suami yang kedua. Oleh suami yang kedua sudah pernah berhubungan intim walaupun sekali. Setelah itu oleh suami, jadi syarat yang pertama adalah menikah lagi dengan suami yang kedua. Kemudian sudah berhubungan walaupun sekali. Ya. Kemudian dicerai lagi oleh suami yang kedua. Setelah itu tidak dirujuk oleh suami yang kedua sampai habis masa iddahnya. Jadi tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya. 4 syarat ini, menikah lagi, berhubungan, kemudian dicerai lagi, dan habis masa iddahnya tidak dirujuk, maka ketika itu bisa CLBK jamaah sekalian. Apa CLBK? Cinta lama bersemi kembali, bisa itu. Jadi perempuan ini bisa kembali lagi. Perempuan yang pernah dulu ditalak 3 itu bisa kembali lagi pada suami yang pertama. Namun terkadang ada orang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Waduh, kasihan banget ini. Keduanya menyesal telah berpisah gitu ya. Si A menyesal telah menceraikannya 3 kali. Istrinya juga menyesal, kenapa saya dulu berani melawan mantan saya gitu ya. Udah akhirnya menyesal. Kemudian ada orang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Dia niat, ya, dia menikah itu niatnya untuk bisa menghalalkan bagi suami yang pertama. Ya sudah, akhirnya dinikah jamaah sekalian ya. Kemudian setelah dinikah baru sekali berhubungan dicerai. Alasan macam-macam gitu ya. Seakan-akan dia berdusta gitu ya. Seakan-akan dia benar tapi sebenarnya adalah berdusta gitu. Kemudian setelah itu dia tidak rujuk lagi sampai akhirnya habis masa iddahnya dinikah lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pernikahan yang itu, pernikahan si pahlawan kesiangan ini disebut nikah muhallil. Nah itu tadi ya. Tujuannya adalah agar dia bisa menghalalkan kepada atau menghalalkan untuk suaminya yang pertama. Dan ini sekali lagi adalah dosa besar. Dosa besar, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dan telah melaknat pelakunya dan orang yang memang saling bersepakat di antara itu tadi. Bisa ada yang sepakat jamaah sekalian, ya. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan lainnya. Ibnu Mas'ud berkata, dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat sang muhallil dan muhallala lahu. Jadi muhallil di sini adalah suami yang kedua yang dia niat untuk menghalalkan, karena makna muhallil adalah menghalalkan. Muhallala lahu adalah mantan yang dihalalkan untuknya. Nah, gitu ya. Jadi gini jamaah sekalian. Ketika karena seperti ini bisa saling bekerja sama. Ketika sang suami yang pertama itu, mantan itu, suami yang pertama itu nyesal, akhirnya dia dengan uangnya bisa menyuruh orang lain. Contohnya si A ini menyesal telah mencerai 3 istrinya. Si A ini datang kepada B. Saya menyesal sekali, saya curhat gitu ya. Saya nyesel telah mencerai istri saya berkali-kali gitu ya. Ternyata istri saya memang baik, saya nyesal, saya salah. Gitu. Tolong dong. Saya tahu ternyata menurut syariat tidak bisa kembali lagi setelah dicerai 3 sampai dia menikah lagi. Tolong dong kamu nikahi istri saya. Semua biaya pernikahan saya biayai. Sampai mas kawinnya saya yang biayai. Nah, kemudian nanti kamu berhubungan intimnya sekali aja loh ya dengan istri saya. Dengan mantan saya. Berhubungan sekali aja. Habis itu kamu cari-cari alasan dia, akhirnya kamu cerai dia. Nanti proses cerainya saya bayarin, gitu ya.
Sampai nanti kalau setelah sudah dicerai oleh pengadilan diputuskan gitu ya, sah gitu ya, dan dapat buku cerai, kamu jangan rujuk dia. Kamu jangan rujuk dia. Nah, setelah itu nanti agar dia bisa kembali kepada saya. Nah, setelah itu nanti saya akan kasih upahnya kepada kamu secara upah bersihnya. Nah, kalau ada yang mau seperti itu, maka dia disebut muhallil. Jadi si B yang mau menikahi itu dengan tujuan untuk bisa halal bagi suaminya disebut muhallil. Dan suami yang pertama, mantan yang pertama itu disebut muhallalalahu. Dua-duanya dilaknat dan dosa besar. Dan pernikahan yang pertama itu, pernikahan yang kedua dengan niat itu tidak sah, jemaah sekalian. Walaupun tujuannya adalah untuk menghalalkan, maka tidak bisa kembali lagi, gitu ya. Seperti itu. Dan ini adalah pendapat ya mayoritas ulama jamaah sekalian bahwasanya pernikahan tersebut adalah fasid. Pernikahan fasid adalah pernikahan tidak sah gitu tadi. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah berkata jamaah sekalian saat beliau menjadi khalifah, la uta bi muhallilin wa bi muhallalatin illa rajamtuhuma. Tidaklah saya didatangi atau tidaklah saya didatangkan seorang muhallil dan seorang muhallal, melainkan saya akan rajam keduanya. Ini sebagai rajam itu dilemparin batu sampai mati. Karena seperti ini jamaah sekalian adalah pernikahan yang tidak benar. Adapun ayat yang menunjukkan seperti itu adalah pernikahan nikah roghbah ibaratnya. Nikah roghbah yang tidak ada saling sepakat, tidak ada. Nikah memang pengen nikah gitu. Nikah alami. Suami yang kedua itu adalah pernikahan yang alami, tidak ada niat untuk menceraikannya. Baru saat itu yang benar jamaah sekalian ya. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar demikian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara dalil yang lain tentang masalah hal itu, Ibnu Umar pernah ditanya tentang nikah tahlil atau nikah muhallil. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Dzalikas sifah." Itu adalah sifah perzinahan. Zina itu sebenarnya. Karena akad yang dilakukan itu dengan niat seperti itu adalah zina. Ya gitu ya. Sama saja jamaah sekalian. Apakah ada persyaratan di awalnya? Perhatikan ini ya. Apakah ada persyaratan di awalnya? Persyaratan seperti tadi. Antara si A dan si B tadi seperti kami contohkan itu. Itu kan persyaratan itu ya. Dengan akhirnya nanti kan akan mencerai ya gitu. Atau tidak ada persyaratan. Akan tetapi si yang nggak ada persyaratan. Nggak ada persyaratan. Jadi hanya inisiatif dari si B contohnya. Si A dan si B nggak pernah ketemu, nggak pernah melakukan persyaratan gitu, kesepakatan. Namun si B ingin jadi pahlawan kesiangan, sehingga dia berinisiatif menikahi, kemudian berhubungan sekali, habis itu langsung dicerai agar kembali. Walaupun demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tetap nikah tersebut tidak sah, ya, nikah tersebut adalah batil gitu ya. Jadi demikian. Karena ini berdasarkan hadis ya sekalian, ya. Pernah ada seorang laki-laki datang pada Ibnu Umar dan bertanya tentang seorang laki-laki mencerai 3 istrinya. Kemudian, ya, ingat ya, bisa terbayang itu ya, sudah dicerai 3 kali. Kemudian saudara kandungnya laki-laki tersebut itu menikahinya tanpa ada kesepakatan gitu ya. Namun tujuannya adalah agar ya bisa menghalalkan bagi mantannya, bagi saudara kandungnya. Paham nggak maksudnya? Insya Allah paham ya. Misalnya A dan si B saudara kandung. Si A menceraikan istrinya 3 kali. Kemudian si B udahlah, dia inisiatif tanpa ada kesepakatan A dan si B sebagai saudara kandung untuk seperti itu, tapi si B ini inisiatif, niatnya akan diceraikan. Ya. Kemudian ditanya hal tahillul lil awal, apakah perempuan tersebut halal bagi mantannya yang pertama? Kemudian jawaban Ibnu Umar apa? La, tidak halal. Tetap tidak halal. Illa nikah raghbatin, kecuali nikah yang memang alami, suka sama suka dari awal. Dan plus tidak ada niat dari suami yang kedua ini ingin menceraikannya. Kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menganggap yang demikian ini adalah perzinahan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan cara apa? Dengan cara muamarah. Muamarah itu maknanya adalah kesepakatan. Ya.
rundingan gitu ya. Ini tidak boleh. Termasuk juga di dalamnya adalah dikatakan zina apabila ada niat untuk menghalalkannya. Jadi seperti itu. Ini hendaknya perlu diingat ya Mas. Dan perlu diingat kata ulama al-mu'tabaru fi fasadin nikahi niyatuz zaujit tsani. Yang diakui atau yang dianggap atau yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah atau batil adalah niat dari suami yang kedua yang disebut muhallil, yang menghalalkan. Ya, seperti itu jamaah sekalian ya. Oleh karena itu, yang demikian ini tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama adalah pernikahan perempuan atau dia niat menikahi seorang perempuan, kemudian mencerainya agar halal bagi suami yang pertama. Disyaratkan atau tidak disyaratkan. Pernikahan seperti ini adalah yang tidak sah dan dilaknat seperti yang tadi kami jelaskan. Kemudian kondisi yang kedua jamaah sekalian, ada kesepakatan antara mantan yang pertama dengan calon yang kedua. Kamu ini dong nikahin nanti saya akan ini. Oke. Dia oke bilang. Kemudian ketika nikah ini kesepakatan adalah sebelum akad nikah. Kemudian pas nikah ternyata dia tidak berniat untuk menceraikannya. Perhatikan jemaah sekalian, dia tidak berniat untuk menceraikannya. Dia berniat selain yang disepakati itu. Dia memang niatnya nikah raghbah, nikah karena memang suka, gitu ya. Nikah suka. Maka kalau sudah demikian, dan dia tidak ada niat untuk menceraikannya. Dia niat bahkan setelah saya nikah, saya akan bawa pergi istri saya ke tempat jauh dari dia. Gitu ya. Ini contoh gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, nikah yang seperti ini adalah sah. Ya, perhatikan, nikah yang seperti ini adalah sah. Karena di dalam diri suami yang kedua ini tidak ada niat untuk menceraikannya atau niat untuk tahlil, menghalalkan bagi suami yang pertama, dan tidak walaupun disyaratkan gitu ya. Seperti itu. Dan di dalam hal ini tidak dianggap niat suami yang pertama, mantan yang pertama dia menikah tujuan seperti ini, nggak ngaruh. Intinya adalah yang dianggap atau yang diakui adalah niat suami yang kedua, bukan suami yang pertama. Begitu juga niat yang perempuan. Niat yang perempuan juga tidak dianggap jamaah sekalian. Contohnya gini. Aduh, ini seorang perempuan menyesal gitu ya. Karena dia yang orang kaya gitu ya. Tolong dong, saya nyesel banget nikah bercerai dengan suami saya yang pertama gitu ya. Tolong dong kamu nikahi saya. Ya, kamu nikahi saya. Ya silakan kamu mau mas kawin berapa saja terserah. Yang murah juga nggak apa-apa, yang penting pernikahan kita sah. Setelah itu kita berhubungan sekali aja ya. Setelah itu kamu bercerai, kamu ceraikan saya. Nah nanti biaya pengadilan perceraiannya saya yang biayai. Dan kamu tidak usah rujuk saya setelah bercerai gitu ya. Sampai akhirnya seperti itu. Nah, ketika menikah jamaah sekalian, ya sudah. Dia bilang, ya dia menunjukkan persetujuannya. Mantan yang kedua, calon yang kedua nih. Pas menikah dia tidak ada niat untuk menceraikannya. Oke, saya akan nikahi kamu tapi saya tidak akan menceraikan kamu selamanya. Udah benar, tapi sang istri niatnya untuk bercerai lagi. Maka yang demikian ini tidak dianggap jamaah sekalian. Tapi sebab yang dianggap itu adalah niat dari suami yang kedua gitu ya. Jadi demikian. Karena di zaman Nabi sekali lagi pernah ada seorang perempuan, yaitu istrinya Rifa'ah Al-Qurazi, datang pada Nabi. Wahai Rasulullah, Rifa'ah telah mentalak 3 kepada saya. Dan saya juga sekarang telah menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi. Setelah Rifa'ah. Akan tetapi suami saya yang kedua ini, wahai Nabi, itu mohon maaf, kemaluannya seperti ujungnya pakaian. Ujungnya kain tuh gimana, teman? Lemes gitu ya. Gini. Kemaluannya lemes. Impoten, nggak bisa berhubungan dengan saya. Nah, Nabi setelah ada perempuan ngomong begitu jamaah sekalian, itu Nabi langsung tanggap. Ini perempuan ngaku-ngakunya suaminya impoten, dan berarti dia
mengakui belum pernah berhubungan sama sekali. Atau ngakunya belum pernah berhubungan sama sekali. Kemudian Nabi berkata, la'allaki turidina antarji'i ila Rifa'ah. Kayaknya kamu pengen balik ke Rifa'ah ya, suamimu yang pertama gitu ya. La, tidak bisa, kata Nabi. Hatta yadzuqa usailataki wa tadzuqi usailatahu. Oh, nggak bisa, kata Nabi. Sampai kamu merasakan madunya. Sampai suamimu yang keberapa? Suamimu yang kedua merasakan madumu dan kamu merasakan madunya dia. Maksudnya apa jamaah sekalian? Sampai berhubungan. Ya, seperti itu ya. Walaupun kamu niat saat menikah, sekali lagi, walaupun kamu niat saat menikah ingin bercerai kemudian balik lagi ke rifa'ah, nggak ngaruh gitu ya. Jadi intinya jamaah sekalian, niatnya perempuan yang seperti itu tidak dianggap sama sekali oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang ketiga yang diharamkan dan dilarang oleh syariat kita menurut kesepakatan ulama adalah nikahul mut'ati. Nikah mut'ah. Apa makna nikah mut'ah? Ini adalah sebenarnya sudah banyak ya diketahui ya Mas sekalian. Namun definisinya kata para ulama adalah ayatazawwajar rajulun al-mar'ata ila ajalin muaqqat fi muqabili syai'in yu'tihi iyyaha min malin aw nahwihi. Itu pernikahan laki-laki dan perempuan sampai masa tertentu. Ya. Sampai masa tertentu. Contohnya sehari atau 2 hari saja atau lebih dari itu, seminggu saja, sebulan saja. Dengan imbalan sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan tersebut, baik berupa harta maupun selainnya. Harta atau semisalnya gitu ya. Jadi tetap ada mas kawin ya mas kalian, pernikahan mut'ah itu. Namun pernikahan mut'ah itu adalah pernikahan yang mu'aqqad sementara. Niatnya hanya sementara, bukan nikah mu'abbad. Bukan nikah permanen, tapi nikah sementara. Nikah seperti ini jamaah sekalian adalah disebut nikah mut'ah yang memang awalnya dihalalkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dinasakh atau dihapus kehalalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Allah dan Rasulnya mengharamkan nikah mut'ah tersebut secara permanen sampai hari kiamat. Dan ini adalah menurut kesepakatan para ulama mulai dari sahabat sampai akhir zaman. Sampai sekarang ya jamaah sekalian, maaf ya, sampai sekarang. Nah seperti itu jamaah sekalian. Kalau disebut kesepakatan para ulama, nggak boleh ada orang yang mengakui bahwasanya nikah mut'ah itu boleh seperti yang diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah siapa? Syiah yang di Indonesia jamaah sekalian. Yang mereka bilang bahwa nikah mut'ah itu nggak kita lakukan kok, itu khusus itu kalau ada syaratnya dan umumnya kita nggak melakukan. Itu taqiyah jamaah sekalian. Itu adalah dusta dari mereka alias taqiyah yang mereka bertujuan untuk bisa itu tadi melindungi ya, akidah mereka dan kesesatan mereka itu ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya nikah mut'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh imamnya Syiah sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu anhu itu berkata, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ati wa 'an luhumil humuril ahliyati zaman Khaibar." Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah kata Ali. Dan juga dari memakan daging himar peliharaan pada waktu perang Khaibar. Jadi saat perang Khaibar Nabi melarang dua. Satu melarang nikah mut'ah, yang kedua melarang memakan daging himar piaraan. Himar piaraan di sini maksudnya keledai. Jadi himar piaraan adalah keledai. Ya seperti itu pada zaman perang Khaibar. Nah ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim ya mas sekalian. Imamnya Syiah sendiri mengharamkan gitu ya lewat sabda Nabi. Namun ternyata mereka sendiri yang menghalalkan, na'udzubillah. Dengan alasan bahwasanya sahabat Nabi Ibnu Abbas juga menghalalkan, membolehkan gitu ya. Itulah mencela-mencelinya kaum Syiah. Di sisi lain sahabat Nabi yang mulia itu dikafirkan. Dia berpendapat sebagian sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Nabi yang lain juga melakukan nikah mut'ah, membolehkan.
Mencela-mencelain kaum Syiah begitu. Di sisi lain dikafirkan. Di sisi lain dipakai sebagai acuan, pedoman, ya, untuk bisa menguatkan amalan sesat mereka, amalan menjijikkan mereka, yaitu berupa nikah mut'ah itu tadi ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ia telah berkata tentang masalah nikah mut'ah ini jamaah sekalian. Bahwasanya beliau berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim ibn al-Hajjaj, beliau berkata waswabul mukhtar, jadi pendapat yang benar dan terpilih, anna tahrima wal ibahata kana marratain. Ternyata keharaman dan kebolehan, keharaman dan kehalalan nikah mut'ah itu terjadi 2 kali. Wa kanat halalan qabla Khaybar. Sebelum perang Khaybar itu dibolehkan. Kemudian pas perang Khaybar diharamkan. Kemudian dibolehkan lagi ketika hari perang Fathu Mekah atau ketika hari penaklukan kota Mekah. Dibolehkan lagi ya. Ya, tepatnya adalah ketika hari perang Autos, karena hari Fathu Mekah dengan hari perang Autos itu memang berdekatan gitu ya, berdekatan. Dibolehkan saat itu, kemudian diharamkan setelah dihalalkan selama 3 hari gitu ya, dengan keharaman yang mutlak sampai hari kiamat. Jadi seperti itu. Dihalalkan, diharamkan. Habis itu pernah dihalalkan lagi yang kedua kali, habis itu diharamkan yang kedua kali sampai hari kiamat tidak pernah dihalalkan lagi jamaah sekalian. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita jangan sampai terpengaruh dengan propaganda dari kaum Syiah ya, yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah itu adalah diperbolehkan dengan dalih-dalih mereka, karena itu adalah kesesatan jamaah sekalian. Karena para ulama telah sepakat akan keharaman dari nikah mut'ah. Ya, seperti itu. Ini adalah kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwasannya nikah mut'ah itu adalah diharamkan. Di antaranya jamaah sekalian, para ulama yang mengharamkan nikah mut'ah, saya akan bacakan ya hadis ucapan mereka. Ya. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Munzir. Beliau berkata ya, Ja'a 'anil awailil rukhsatu fiha. Jadi dari orang-orang pertama memang telah datang kemurahan atau kehalalan di dalam nikah mut'ah. Wala a'lamul yauma ahadan yujizuha illa ba'dar rafidhah. Dan sekarang ini, hari ini, saya tidak tahu seorang pun. Saya tidak mengetahui seorang pun yang memperbolehkan nikah mut'ah selain sebagian orang rafidhah. Wala ma'na liqaulin yukhalifu kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada artinya sebuah ucapan, maksudnya ucapan orang Syiah Rafidhah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari ulama ya, yang bernama Imam Ibnul Munzir. Kemudian imam yang lain jamaah sekalian Al-Qadhi Iyad. Beliau berkata, "Tsumma waqa'a al-ijma'u min jami'il ulama'i 'ala tahrimiha illa ar-rawafid." Kemudian keharaman tentang nikah mut'ah itu telah terjadi kesepakatan di kalangan seluruh ulama, ya, kecuali orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah yang selalu mencaci maki sahabat. Dan itu adalah Syiah di Indonesia jamaah sekalian, makanya hati-hati itu tadi ya. Kemudian Imam Al-Khattabi, seorang ulama bermadzhab Asy-Syafi'i, kalau tadi Al-Qadhi Iyad dari mazhab Maliki, tahrimul mut'ati kal ijma' illa min ba'd Syiah wa la yasihhu 'ala qa'idatihim fil ruju'i fil mukhtalafati ila Aliyin radhiyallahu anhu ali baitihi. Jadi keharaman nikah mut'ah itu seperti kesepakatan ulama, kecuali dari sebagian Syiah Rafidhah, dan ucapan sebagian Syiah Rafidhah tidak dianggap. Dan menurut para ulama ya, ternyata nggak semua orang Syiah menghalalkannya. Tapi ada sebagian Syiah ya, Rafidhah yang menghalalkannya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan lain-lain ya mas sekalian ya. Ini adalah termasuk bentuk kebatilan kalau mereka menganggap bahwa nikah mut'ah itu adalah suatu bentuk kehalalan. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terjadi jamaah sekalian, dan di sini ada pembahasan, kalau orang sudah terlanjur nikah mut'ah, apa yang harus dia lakukan? Penting ini. Setelah dia nikah mut'ah, nikah mut'ah halal ya? Tapi sekarang saya masih akad ini, masih dalam masa nikah mut'ah, gimana nih? Nah gitu ya. Nah, karena jawabannya jamaah sekalian, karena kita sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu bahwasannya nikah mut'ah itu adalah fasid atau batil, tidak sah gitu ya. Maka kewajiban dia harus memisahi perempuan yang menjadi pasangannya itu tadi.
Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan seseorang yang sudah bersenang-senang dengan perempuan untuk memisahi dia gitu ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sabrah gitu ya. Jadi tidak boleh. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana hukum orang yang menikahi seorang perempuan namun di dalam hatinya ingin mentalaknya setelah masa yang lama gitu ya. Ini adalah pernikahan yang mirip dengan mut'ah tapi sebenarnya adalah tidak, jamaah sekalian ya. Jadi pernikahan yang mirip mut'ah tapi sebenarnya tidak. Ini adalah nikah yang lain. Jadi az-zawaju biniyatil talaq. Dia menikah namun di dalam hatinya ingin mentalak. Saya akan talak nanti setelah urusan saya di negeri ini selesai. Contohnya dia tugas kerja ke negeri orang gitu ya. Di luar negeri. Dia takut zina. Ya sudah, dia menikah di sana, tapi dalam hatinya mungkin setelah masa yang saya tidak tahu nanti saya akan talak dia. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, seperti ekspatriat gitu ya, seperti orang kerja. Dia nikah dengan penduduk setempat tapi niatnya untuk dipisahin nantinya ketika mereka ingin pulang gitu. Nah, nikah yang seperti ini menurut mayoritas ulama sah, ya mas sekalian. Sah gitu ya. Apabila dengan syarat, tapi ya, apabila dia menikahi perempuan tersebut tanpa menunjukkan syarat, tanpa menyebutkan syarat. Dalam akadnya tidak menyebutkan. Contohnya, saya nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan syarat atau selama sebulan gitu ya. Tidak ada syarat begitu. Tidak ada persyaratan gitu. Jadi intinya kalau memang tidak ada persyaratan maka tidak mengapa. Ya seperti biasa normalnya nikah gitu ya. Cuman di dalam hatinya saja dia masih menyembunyikan gitu. Jadi hanya saja dalam hatinya itu walaupun tidak ada persyaratan tapi hatinya ingin mentalak gitu ya. Nah, kenapa mayoritas ulama itu mengatakan sah walaupun niatnya di dalam hatinya ingin mentalak gitu ya. Li'annahu qad yanwi syai'a wa la yaf'aluhu. Wa la yanwihi wa yaf'aluhu. Fa yakunul fi'lu hadisan ghairu niyyah. Alasannya begitu jemaah sekalian. Karena alasannya boleh. Terkadang seorang meniatkan sesuatu tapi dia tidak jadi melakukannya. Dia niat mencerainya, saya akan cerai nanti. Tapi ternyata karena tahu istrinya baik, nggak jadi cerai. Wah ternyata, ini istri yang benar kayak gini nih yang saya cari nih. Ketika dia mau pulang justru istrinya diurusin surat-suratnya sehingga pindah ke warga negaranya. Begitu ya mas sekalian. Nah gitu ya. Atau tetap di negaranya tapi dia akan bolak-balik ya. Karena orang kaya aja mas sekalian. Sebulan di sini, sebulan di sana, sebulan di sana gitu ya. Gitu ya. Atau terkadang seseorang tidak meniatkan cerai tapi justru mencerai. Nah, ini banyak ya Mas sekalian ya. Sehingga perbuatan tersebut itu terjadi tanpa niat. Nah, yang demikian itu jamaah sekalian yang disebut pernikahan yang beda dengan pernikahan mut'ah. Wallahu a'lam bishawab. Hendaknya kita tidak boleh ya melakukan nikah mut'ah ini kalau memang kita ingin menikah. Ya, solusinya bagaimana kalau istri satu belum cukup? Ya karena mungkin istri satu sudah tua gitu ya, atau tidak mampu lagi sedangkan syahwat laki-laki ini besar, ya sudah poligami. Poligami. Ini adalah syarat yang memang ya syarat yang memang benar-benar sah dalam syariat dan tidak dihukumi zina bagi pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghindari kita dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan yang tidak diridhoi. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita pada hal-hal yang Allah cintai dan ridhoi. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.